Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la al malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Fadilatul Qaramun, Bapak Ibu jamaah keluarga besar Masjid At-Tahir Los Angeles yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kabarnya malam hari ini? Sehat semua Bapak Ibu? Alhamdulillah, kita telah menyelesaikan rangkaian hari ke-28 dan kita sekarang sudah berada di malam ke-29. Yang notabene mudah-mudahan ini adalah the last night of Ramadan. Merupakan malam yang terakhir di bulan suci Ramadan. Tadi Ustaz Anas sudah sempat mengantarkan tentang bagaimana kita melepas kepergian Ramadan. Walaupun sebetulnya kalau kita bicarakan Ramadannya yang meninggalkan kita, atau kitanya yang meninggalkan Ramadan, Bapak Ibu? Ya, kita meninggalkan Ramadan atau Ramadan meninggalkan kita? Kita yang meninggalkan Ramadan. Karena apa? Ramadan insya Allah tahun depan ada. Tapi masalahnya, tidak semua kita berkesempatan masih punya bertemu kembali dengan Ramadan. Makanya kita pengen bagaimana bisa melepas Ramadan itu dengan sebaik-baiknya. Ibarat kalau kita mau nyekolahin anak, mondokin anak, itu kan pasti kita nganterin yang terbaik, ngebekelin yang terbaik, betul nggak Bapak Ibu? Maka begitu juga saya mohon doanya Bapak Ibu, di Ramadan kali ini kami bawa putra kami yang pertama, dan beliau baru saja selesai kelas 12, insya Allah. Mudah-mudahan katanya pengen ngikutin jejaknya Ustadz Anas dan beberapa guru-guru yang lain, bisa sampai ke Al-Azhar Kairo Mesir. Makanya mampir ke sini dulu, minta doa restu Bapak Ibu. Mudah-mudahan diizinin dengan segala kekurangan beliau, dengan segala anugerah yang Allah berikan. Karena mudah-mudahan beliau juga bisa menjadi dorongan buat adik-adiknya yang 8 di rumah. Jadi alhamdulillah kita sudah dikaruniakan 9 orang putra-putri, 7 orang laki-laki, 2 orang perempuan. Ini ibu-ibu bilang Masya Allahnya antara Masya Allah apa Astagfirullah ini? Dan ini semua, iya, insya Allah satu biang ya. Allah kasih keberkahannya dari satu. Karena ada yang modalnya begitu Bu, Pak. Yang dikasih satu tapi dia mendalam ada. Tapi ada yang mungkin dia perlu melebarkan. Alias nambah. Alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita melepas kepergian anak kita mondok, atau mungkin melepas pasangan kita ada ikatan dinas kerja keluar kota, itu kita pengen ngelepasnya dengan sebaik-baiknya, betul apa enggak? Kontingen olahraga kalau diberangkatkan oleh pemerintah itu mesti dilepas dengan baik, ya kan? Masa iya kita Ramadan nggak ngelepas dengan baik? Walaupun ukuran ngelepasnya gimana? Kalau kata Imam Al-Ghazali, ciri orang beriman itu masuk Ramadan senang, tapi melepas Ramadan sedih. Ya. Tapi sebaliknya orang-orang yang kurang imannya, masuk Ramadan sedih, ngelepas Ramadan senang. Maka kita yang mana? Walaupun kita bahasanya tertawa, tapi sebetulnya hati kita menangis. Menangisnya kenapa? Karena kita lagi menghitung
Bahasanya bukan lagi hari, detik untuk ditinggalkan Ramadan. Maka apa yang bisa kita lakukan? Insya Allah, karena malam hari ini saya lihat wajah-wajahnya ini, wajah-wajah insya Allah min ahlul taqwa, wa ahlul maghfirah, wa ahlul khair. Maka insya Allah cukup dua aja yang bisa kita lakukan. Yang pertama Bapak Ibu, yuk sempurnakan kewajiban. Kalau kita bahasanya pengen ngelepas Ramadan dengan baik, sempurnakan kewajiban kita sama Allah. Karena ada istilah, urusan dengan Allah yang diutamakan adalah kewajibannya ditunaikan terlebih dahulu, karena setiap yang melaksanakan kewajibannya pasti akan mendapatkan haknya. Di mana ukuran kewajiban kita? Itu kalau dalam Al-Fatihah kita baca, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu baru iyyaka nasta'in. Maksudnya apa? Hanya kepada Engkaulah kami menyembah ya Allah. Dan ini adalah kewajiban. Maka ketika kita mengatakan wa iyyaka nasta'in dan hanya kepada Engkaulah ya Rabb kami minta pertolongan, maka ini adalah hak kita. Kalau kita udah menghamba kepada Allah, maka kita akan mendapatkan hak ditolong sama Allah. Pertanyaannya, perlu nggak kita ditolong sama Allah dalam hidup ini, Bapak Ibu? Perlu aja apa perlu banget? Perlu banget apa perlu bingit? Kenapa kita perlu ditolong sama Allah? Karena kalau kita nggak ditolong sama Allah, bisa jadi hidup kita itu misleading, wrong way, bahkan kita bisa jadi hanya turning around. Kita nggak ada dalam posisi yang terbaik. Makanya the best worship yang bisa kita lakukan adalah menghamba kepada Allah. Bahkan misi utama kita itu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali di dalam rangka mereka mengabdi kepada, menyembah kepada. Dan sampai kapan kita menyembah Allah? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu yang telah diyakini, yaitu ajal. Al-yaqin di sini yang dimaksudkan adalah ajal, kematian kita. Ibadah itu baru berhenti kalau kita udah mati, betul apa enggak? Cuman pertanyaannya, apa sih yang dimaksud dengan ibadah? Selama ini kan kita melakukan ibadah, tapi apa sih yang dimaksud dengan ibadah? Maka ibadah itu adalah diungkapkan oleh Syekh Ibnu Taimiyah dalam kitab Al-Ubudiyah, bahwa al-ibadah adalah sebuah istilah yang mencakup semua yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Baik ucapan, perbuatan, lahir maupun batin. Maka itu semua adalah namanya ibadah. Walaupun jenis-jenisnya ada yang namanya jismiyah, ada ibadah badan, kemudian ada ibadah qalbiyah, hati, dan yang ketiga ada ibadah maliyah. Nah kira-kira kalau kita bicara ibadah jismiyah itu contohnya apa? Sholat, terus apa lagi? Haji, umroh, puasa, itu masuk ibadah jismiyah. Ibadah qalbiyah, zikir, doa, terus apa lagi? Ya, mengingat Allah, bertaqarrub kepada Allah. Nah, sementara kalau ibadah maliyah, kira-kira apa saja yang termasuk ibadah maliyah, Bapak Ibu? Nah, ini dia. Istilahnya ziswaf, betul? Zakat, infak, sedekah, wakaf. Ini sedikit kita bicara ini, Bapak Ibu. Jadi kalau kita bicara sedekah, ini kan big circle. Nah, di dalam sedekah itu ada namanya infak. Di dalam infak itu ada namanya wakaf. Nah, di dalam wakaf itu ada yang paling kecil namanya zakat. Nah, zakat ini hukumnya wajib. Nah, sedikit bahasanya kalau kita bahasakan sempurnakan kewajiban. Melepas Ramadan itu sempurnakan kewajiban kita. Nah, kalau kita bicara tentang zakat, kenapa sih kita perlu zakat? Pertanyaannya, yang butuh zakat itu yang berzakat atau yang dizakati, Bapak Ibu? Bisa jadi dua-duanya. Bahkan boleh jadi, bahkan lebih penting si muzakinya, bukan mustahikinnya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah At-Taubah ayat 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khudz min amwalihim shadaqah.
tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, karena dengan zakat tersebut engkau membersihkan. Maksudnya apa? Membersihkan harta kita. Karena ada hak orang lain, sebagian hak orang lain di dalam harta yang kita miliki. Maka ketika kita keluarkan zakat, dibersihin. Maka orang yang nggak pernah zakat, mohon maaf, hartanya berarti nggak bersih. Dan yang kedua adalah watuzakkihim biha. Maksudnya apa? Mensucikan jiwa manusia daripada sifat bakhil. Ya, pelit, tamak, greedy. Psychology of greed. Kita hati-hati dengan psikologi keserakahan. Qarun itu kan awalnya gitu, Bapak Ibu. Beliau ini awalnya tuh beriman sama Allah. Tapi gara-gara kemudian sudah jadi kaya, dari awalnya miskin, maka sampai kewajiban zakat pun dia tinggalkan. Maka kita berlindung kepada Allah SWT, karena zakat adalah persyaratan dari Allah kepada orang-orang yang mendapatkan karunia berupa harta, agar harta itu menjadi halal bagi dia. Makanya pemaknaan zakat ini secara bahasa berarti tumbuh, bersih, berkembang, berkah. Dan secara istilah fikih, zakat artinya sejumlah harta yang dikeluarkan dari harta tertentu dan wajib diserahkan kepada golongan tertentu. Itu yang kita sebut dengan mustahik. Maka Bapak Ibu, jenis zakat itu ada berapa? Ada 2. Yang pertama apa? Zakat apa? Zakat mal apa zakat mall? Ya. Ini kadang-kadang ada yang agak menyebutnya zakat mall. Jadi kalau zakat mall itu dia main ke Citadel, ya kan? Ya, itu dia spending money di situ. Tapi kalau zakat mal, itu harta kita, bisnis kita yang tumbuh, kemudian penghasilan kita, atau aset-aset yang kita miliki sudah mencapai haul dan nisab, kita keluarkan. Dan satunya lagi ada namanya zakat fitri, atau zakat fitrah kalau kita lebih banyak menyebutnya. Dan bicara zakat fitrah itu adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang telah mencapai masa baligh dan mampu untuk membayar. Termasuk juga hitungan jiwa. Kalau misalkan kita punya bayi lahir pas malam takbiran, maka dia juga sudah kena zakat fitri. Dan dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadan sebagai penghapus dosa-dosa yang terjadi saat puasa. Zakat fitrah juga memberi makanan bagi orang-orang miskin. Orang yang memberikan zakat fitrah akan terbebas dari kejahatan dan kesalahan pada hari kiamat. Masya Allah. Maka mudah-mudahan hari ini sudah selesai semua zakat fitrahnya. Masih ada yang belum? Nah, kalau belum, sekarang selesaikan. Ya. Kenapa? Ini ada satu hikmah nih Bapak Ibu. Dari Rasulullah SAW, dari Ibnu Abbas, bahwa ia berkata Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitri untuk mensucikan orang yang berpuasa dari perkataan yang sia-sia dan berkata-kata kotor. Jadi kalau misalkan kita mungkin waktu pas puasa ada keselip lidah atau lisan kita, maka salah satu cara pembersihannya itu adalah dengan cara mengeluarkan zakat fitri tadi. Termasuk juga untuk memberikan makan kepada orang miskin. Nah, di sini ada lanjutannya. Wa man addaha ba'da shalat fahiya shadaqah minas sadaqat. Barang siapa yang menunaikannya sesudah sholat, maka itu hanya dicatat sebagai sedekah biasa. Tapi faman addaha qabla shalah fahiya zakatun maqbulah. Barang siapa yang menunaikannya sebelum sholat Id, maka zakat tersebut diterima. Nah, jadi kalau waktunya memang afdalnya itu H-1, H-2 Ramadan. Jawas, boleh kita dari awal bulan, boleh. Awal bulan Ramadan kita mau ngasih zakat fitrah, nggak apa-apa. Walaupun ada yang mengatakan, Ustadz, kalau misalkan kami kan jauh-jauh, terus nanti di share-nya itu adalah setelah khotib naik mimbar, tapi masih tanggal 1 Syawal. Ada yang mengatakan hukumnya makruh. Tapi yang ideal, sebelum khotib naik mimbar, afdalnya, itu sudah selesai semua. Dan insya Allah, ya, daripada amil zakat yang ada di At-Tahir ini, insya Allah sudah melakukan itu mudah-mudahan. Ya, walaupun besok masih buka meja penerimaan, tapi insya Allah kemarin sempat ngobrol-ngobrol,
ternyata ada mekanisme yang dilakukan dan itu insya Allah cukup baik. Karena apa? Jangan sampai selesai daripada terbenam matahari di tanggal 1 Syawal dan belum terdistribusikan, maka harta itu yang dikeluarkan dari zakat fitrah, maka hanya akan menjadi harta sedekah. Jadi sedekah biasa, jadi nggak gugur kewajibannya. Nah, di sini pentingnya bagaimana kita menyempurnakan kewajiban zakat. Selain sholat kita, puasa kita, maka kita tunaikan zakat kita. Bungkus? Oke, kalau sudah dibungkus, karetnya berapa? Nah, berarti 2 agak pedas ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, jadi sempurnakan kewajiban. Dan yang kedua adalah bagaimana kita melepas Ramadan, yaitu utuhkan Ramadan. Utuhkan Ramadan. Karena kata Syekh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, barang siapa yang mengamalkan beberapa ketaatan dan menyelesaikannya, maka tanda amal itu diterima adalah ketika berlanjut bersambung dengan ketaatan yang lain. Jadi kalau dia sudah selesai Ramadan, dia kemudian masih senang sholat malam, masih senang baca Quran, masih biasa untuk sedekah dan berbagi, maka insya Allah itu tanda dia telah diterima di antara amal Ramadan. Tapi kalau tanda amal tertolak, ketika beriring maksiat setelahnya, setelah takbiran, setelah sholat Idul Fitri, ngomongin orang lagi, terusnya apa lagi? Maksiat lagi, buat dosa lagi, tanpa ada rasa bersalah. Makanya apa yang perlu kita lakukan, Bapak Ibu? Nggak ada yang paling indah melepas Ramadan itu. Selain dengan apa? Membangun kesadaran istighfar sama Allah. Mulai malam ini, sampai dengan besok sore. Jika kita kemudian di luar aktivitas rutin yang kita lakukan, ada luang sedikit, sudah istighfar. Istighfar. Karena tanda diterimanya amal soleh adalah saat hati itu ngerasa bahwa amal soleh kita tuh masih hina dan kecil. Sampai orang-orang yang benar mengenal Allah selalu beristighfar setiap usai melakukan ibadah. Bahkan Nabi SAW bila selesai salam dari sholat, beliau istighfar sebanyak 3 kali. Setelah assalamualaikum, astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illallah hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kalau tidak minimal kita baca astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Ini diungkapkan oleh Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Dan Syekh Yahya bin Mu'adz Ar-Razi rahimahullah mengatakan, siapa yang istighfar dengan lisannya sedangkan hatinya masih bertekad untuk berbuat maksiat dan azamnya kembali kepada maksiat setelah sebulan kembali, maka puasanya tertolak darinya dan pintu diterimanya amalan tertutup di depannya. Maka Bapak Ibu, salah satu yang membuat kita hari ini menemukan rasa di dalam sholat, menemukan rasa di dalam berpuasa, salah satu prinsip dasarnya adalah kita melakukan amal ini buat siapa? Dan pertanyaan kedua, untuk apa? Salah satu kita menemukan meaningful worship to Allah, we find out kita melakukan semua amaliyah itu buat siapa dan untuk apa. Setiap kita melakukan yang saya lakukan ini buat siapa? Untuk apa saya lakukan? Maka kalau saya tanya hari ini, kita beramadhan, puasa, sholat malam, sedekah, kira-kira buat siapa Bapak Ibu? Buat siapa? Buat siapa? Tapi ditujukannya untuk siapa? Pertanyaannya, kita sudah kenal Allah apa belum? Mungkin hari ini banyak di antara kita tahu Allah, tapi belum tentu semua kita kenal Allah. Karena orang yang tahu Allah akan beda dengan yang kenal. Salah satunya kalau kita bicara Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha pengasih lagi maha, itu kan kita tahu. Tapi kalau kita kenal gimana? Kita kenal Allah itu akan memberikan, mengasihi siapapun. Tapi siapapun yang dikasih, itu belum tentu disayang, betul nggak? Tapi siapa yang disayang, pasti akan dikasih. Kalaupun dia belum dikasih, karena dia
disayang sama Allah. Paham nggak nih Bapak Ibu? Semua orang dikasih, tapi semua yang dikasih belum tentu disayang. Misalkan gini, mohon maaf, kalau di Indonesia misalkan ada tukang parkir kan kita kasih, betul nggak? Tapi apakah ketika kita kasih kita sayang sama orang itu kan? Begitu juga Allah. Allah berikan semua dikasih. Tapi yang dikasih belum tentu disayang. Tapi siapa yang disayang sama Allah pasti akan dikasih. Kalaupun dia belum dikasih itu karena disayang. Akan termasuk kalau kita bicara bahwa di Ramadan ini, sadar nggak kalau kita melakukan segala sesuatunya itu adalah untuk dialah Allah Rabb, Zat yang maha mencintai dan selalu menanti hambanya untuk kembali. Bahkan Allah mengatakan akan dirinya, inna rahmati taghlibu ghadabi. Sesungguhnya rahmatku mengalahkan kemurkaan. Masa iya Allah udah sayang, kita nggak mau minta ampun? Bahkan dalam satu hadis dikatakan, andaikan hambaku itu datang dengan dosa sepenuh langit, sedalam lautan, sebanyak bumi, selama dia tidak mempersekutukan aku dengan sesuatu apapun, dan dia minta ampun kepadaku, aku akan ampuni tanpa kecuali. Cause our sins not greater than God's mercy. Karena dosa-dosa kita nggak pernah lebih hebat daripada ampunan Allah. Bahkan apa? Bahkan Allah saking sayangnya sama kita, Allah kasih pintu eksklusif menuju jannah. Inna fil jannati baban yuqalu lahu Rayyan. Sesungguhnya di surga itu ada satu pintu yang disebut Ar-Rayyan. Yadkhulu minhu shaimuna yaumal qiyamah. Orang-orang yang berpuasa akan masuk melalui pintu tersebut pada hari kiamat. Karena selain orang la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, yang berpuasa, orang-orang yang selain orang yang berpuasa tidak akan memasukinya. Tapi nanti yuqalu aina shaimun. Nanti orang yang berpuasa akan disuruh, mana orang yang puasa? Kata Allah SWT. Fayaqumun, maka kemudian mereka berdiri. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhu. Dan selain mereka nggak akan memasuki daripada pintu Ar-Rayyan itu. Fa idza dakhalu ughliq. Jika orang berpuasa tersebut sudah masuk ke dalamnya, falam yadkhul minhu ahadun, maka akan tertutup dan setelah itu tidak akan ada lagi yang memasukinya. Maka insya Allah mudah-mudahan yang hari ini hadir semuanya masuk lewat pintu Ar-Rayyan. Maka Bapak Ibu, apa yang ingin Al-Fakir sampaikan di sini? Yuk kita evaluasi bareng-bareng. Tanda diterimanya amal Ramadan itu yang pertama adalah semakin kuatnya iman sehingga dia takut untuk berbuat dosa lagi. Bahasanya GNL. Apa Bapak Ibu? Ya. Apa GNL? GNL, GNL. Ya, enggak nakal lagi. Iya. Kalau dia udah Ramadan jangan nakal lagi. Kalau dia masih nakal lagi, bisa jadi itu tanda jangan-jangan Ramadannya belum sungguh-sungguh. Sehingga kalau dia udah nggak mau nakal lagi, ada perubahan, perbaikan ibadah dalam diri seseorang. Yang tadinya nggak suka sholat malam, dengan kita 29 malam sholat malam terus, akhirnya dia doyan sholat malam. Yang tadinya nggak hobi baca Quran, begitu dibaca Quran di Ramadan, maka setelah Ramadan dia senang baca Quran. Yang tadinya mungkin enggan sedekah, berbagi, begitu keluar Ramadan dia jadi senang sedekah. Itu tanda amalnya diterima. Dan yang ketiga, kembali mengerjakan ibadah yang biasa dilakukan di bulan Ramadan. Maka kita setelah Ramadan, diantaranya dilanjutkan puasa 6 hari di bulan Syawal. Setelah itu kita terusin dengan puasa Senin Kamis, Ayyamul Bid. Ya, bahkan kalau siap puasa Daud, Masya Allah. Nah, kalau di sini kelihatan wajah-wajah siap puasa Daud. Ya, karena ini antara ibadah dan menyesuaikan isi dompet.
Yang keempat, diberikan taufik atau pertolongan oleh Allah untuk mengamalkan kebaikan setelahnya. Maksudnya apa? Jadi dia nggak pernah bosan jadi orang baik. Ingat ya slogannya, jangan pernah bosan jadi orang. Kalau ada kesempatan kebaikan, ikut. Kalau terlambat, nyusul. Prinsipnya gitu aja. Makanya, Masya Allah, selama di At-Thahir ini, kayaknya nggak pernah bahasanya kekurangan makanan. Itu nggak. Pokoknya siapa saja, everybody, everyone datang ke sini, insya Allah makan. Dan ini Masya Allah, Islamic Center, masjid yang baik, salah satunya selesai urusan perut, itu mudah dakwah masuk. Bahkan ada ibu-ibu yang udah ngajakin Ustadz hari Sabtu nanti makan siang di restoran, jangan lupa ya. Karena apa? Itu namanya politik meja makan. Nanti setelah makan biasanya nanya-nanya, Ustadz masalahnya gini. Tapi nggak apa-apa, that's good. Di Indonesia pun kita dorong, kalau ngaji Sabtu pagi, Ahad ba'da subuh, habis ngaji, jangan langsung pulang. Makan di pelataran masjid. Ngobrol di situ. Apa yang jadi masalah umat, apa yang ada masalah jamaah, ngobrolin di situ. Karena kadang-kadang kalau kita terlalu formal, banyak orang yang merasa ada jarak. Tapi pas lagi makan tuh ngobrol ngalir. Ya. Dan itu hadza min fadli rabbi, kemudahan yang Allah berikan. Dan yang terakhir Bapak Ibu, pribadinya jadi lebih baik. Hatinya lembut. Ciri orang hatinya lembut itu apa? Gampang tersentuh. Tersentuh ketika disebutkan sama Allah, dia nangis. Ngelihat ada orang yang dia melihat kayaknya nggak pantas tuh. Dapat kezaliman kayak begitu, dia nangis. Dia tergerak mudah. Kalau ngelihat orang yang kaya, dia bilang, ya Allah, rezekinya lebih banyak, amalnya pasti lebih banyak, ya Allah. Ngelihat orang yang miskin, ya Allah, dia hartanya nggak banyak, tapi kalau dia doa, pasti Engkau lebih kabulkan daripada doa aku, ya Allah. Ngelihat orang yang lebih tua, ya Allah, amalnya lebih banyak, umurnya lebih panjang. Ngelihat yang muda, dosanya lebih sedikit, ya Allah. Jadi dia nggak pernah merasa dirinya lebih baik dari yang lain. Sehingga apa? Tutur katanya selalu terjaga. Kalau ngomong itu, bahasanya dia menerapkan 3B. Apa 3B itu? Benar, baik, bermanfaat. Jadi ini ukuran kalau kita ngomong, kalau kita bicara yang pertama benar nggak? Kalau benar, baik nggak? Kalau baik, bermanfaat nggak? Kalau sudah oke, terusin. Tapi kalau enggak, drop it. Qanaah, bersyukur, dan bahkan lebih generous, lebih dermawan. Maka hari ini, saya pengen ngajak Bapak Ibu satu activity yang biasa kalau kami lakukan di kelas itu. Namanya transfer energi kesyukuran. Boleh nggak Bapak Ibu? Boleh ya? Boleh ya? Oke, kalau boleh, saya pengen Bapak Ibu bahasanya boleh berhadapan-hadapan. Nah, berhadapan-hadapan, dua-dua aja. Nah, ini kita melakukan something different ya. Saya pengen ngajakin Bapak Ibu bareng-bareng. Sebelum kita sholat witir ya. Oke. Pastikan dua-dua ya. Berhadapan-hadapan, berhadapan-hadapan. Duduknya berhadapan-hadapan. Ya, berhadapan-hadapan. Oke. Kira-kira yang di depannya sudah dikenal belum siapa dia? Nah, kalau belum, coba kenalan dulu. Kenalan dulu. Ya. Oke. Kenalan dulu namanya siapa, dari mana, aktivitasnya apa, ya. Oke. Perjalanannya berapa jam sampai ke sini gitu ya. Oke. Sudah? Masya Allah. Gak apa-apa kan? Ambil posisi yang paling nyaman. Ambil posisinya paling nyaman aja. Oke, sudah? Oke, kalau sudah angkat tangan kanannya Bapak Ibu. Angkat tangan kanannya. Oke.
Sekarang turunkan tangan kanannya ini persis lurus di dada kiri rekan yang ada di depan Anda. Nah, kalau misalkan canggung agak di atas nggak apa-apa. Pokoknya letaknya posisi hati. Nah. Oke? Oke. Sedikit ya, saya izin pakai backsound. Oke? Kalau sudah, sekarang tatap lekat-lekat dari saudara yang ada di depan Anda. Oke. Nah, sekarang kalau sudah, letakkan tangan kanan Anda, ya, tadi persis lurus. Sekarang boleh pejamkan mata. Rasakan detak jantung saudara Anda yang ada di depan itu, Anda rasakan. Oke. Sekarang boleh tarik nafas. Lepaskan. Tarik nafas sekali lagi. Tahan. Lepaskan. Tarik nafas sekali lagi. Tahan. Lepaskan. Maka sekarang lafazkan istighfar lebih dulu. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah. Salawat. Allahumma salli wa ala ali sayyidina Muhammad. Sambil kemudian ikuti dari apa yang kami sampaikan ya. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Rabbana. Engkau masih karuniakan nikmat yang begitu banyak kepada hamba ya Allah. Sehingga hamba bisa merasakan bagaimana detak jantung saudara hamba. Bisa hamba rasakan ya Allah. Siapa yang bisa menggerakkan jantung itu? Jika bukan Engkau ya Allah. Sekarang rasakan sekali lagi. Dan izinkan saya memulai lebih dulu. Tadi kita sudah singgung sore hari hadis Nabi. Tahaddusu bi ni'matillahi syukrun wa tarkuha kufrun. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Dan apapun nikmat yang telah engkau diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sebutkanlah. Maka sekarang saya akan minta Bapak Ibu, dari sekian banyak nikmat yang Allah berikan, maka hadirkan sedikitnya 5 nikmat terbesar apa yang masih Allah berikan kepada Bapak Ibu sampai dengan malam hari ini. Dan izin saya mencontohkan lebih dulu. Dan nanti Bapak Ibu boleh mengganti redaksinya sesuai dengan 5 nikmat terbesar apa yang Bapak Ibu sudah hadirkan di dalam hati Bapak Ibu. Izin saya mengawalinya. Terima kasih ya Allah. Engkau telah menganugerahkan daripada hamba nikmat sehat. Sehingga dengan nikmat sehat itu Engkau izinkan hamba masih bisa sholat. Ya. Engkau masih bisa izinkan hamba untuk bisa puasa ya Allah. Serta melakukan ibadah dan amal soleh lain. Terima kasih ya Allah. Engkau telah anugerahkan hamba nikmat ukhuwah. Sehingga dimanapun hamba, dimanapun Engkau amanahkan ya Allah. Bertemu dengan saudara-saudara yang selalu mencintaimu. Dan mudah-mudahan Engkau pun mencintai kami. Terima kasih ya Allah. Sekarang silakan Bapak Ibu ganti nikmat-nikmat tadi dengan 5 nikmat terbesar satu-satu, gak apa-apa. Tapi ucapkan dengan suara yang cukup terdengar sampai ke telinga Bapak Ibu saja. Rekan di depannya pun gak perlu dengar. Tapi Bapak Ibu hadir. Setiap ucapan diawali dengan terima kasih ya Allah.
Engkau telah berikan hamba nikmat, sebutkan nikmatnya, dan dengan nikmat itu apa yang Allah hadiahkan bagi kita, apa yang Allah hadirkan dalam hidup. Silakan dimulai dari sekarang. Terima kasih ya Allah. Dan setiap Bapak Ibu mengucapkan terima kasih ya Allah, maka Bapak Ibu merasakan ada energi hangat keluar dari hati Bapak Ibu, yang kemudian dia mengalir melalui tangan kanan Bapak Ibu, dan kemudian terus bergerak sampai kepada lengan Bapak Ibu, tangan Bapak Ibu, dan kemudian sampai kepada hati saudara yang ada di depan Bapak Ibu. Dan di sisi yang lain Bapak Ibu juga merasakan energi hangat dari rekan Bapak Ibu di depan. Terus ucapkan terima kasih ya Allah. Terima kasih ya. Amin ya Allah. Amin ya Rahman. Amin ya Rahim. Terima kasih. Sekarang hadirkan satu lagi nikmat terbesar yang masih Allah hadirkan kepada. Terima kasih ya Allah. Engkau telah hadirkan Ramadan dalam hidup hamba. Dan malam ini adalah malam terakhirnya ya Allah. Maka jadikan hamba bagian dari hamba-hambamu yang mendapatkan kemenangan di Ramadan ini ya Allah. Engkau jadikan hamba menjadi hamba yang bertakwa. Engkau pantaskan hamba mendapatkan ampunan dosa. Engkau jadikan hamba menjadi pribadi yang lebih baik ya Allah. Selanjutnya Bapak Ibu, hadirkan wajah ibu dan ayah kita. Karena Rasulullah mengatakan la yashkurullah man lam yashkurun nas. Belum dikatakan bersyukur kepada Allah seseorang yang dia nggak bersyukur kepada manusia. Maka sekarang hadirkan wajah ibu kita. Ibu yang telah melahirkan kita. Berjuang antara hidup dan mati. Membesarkan kita tanpa pernah merasakan jerih. Jangan sampai di akhir Ramadan ini kalau ibu kita masih ada, kita belum berhasil membuatnya untuk tersenyum dengan hadirnya kita di sisi. Maka minta kepada Allah, ya Allah, terima kasih Kau hadirkan ibu yang luar biasa dalam hidup hamba. Maka jadikan hamba anaknya yang berbakti, ya Allah. Berikan kemudahan baginya, lapangkan segala apa yang dilakukannya, ya Allah. Namun jikalau ia telah wafat, maka malam hari ini izinkan doa hamba, ya Allah, menjadi peluas daripada alam barzakhnya, ya Allah. Doakan ibu, bapak ibu semua. Doakan sekarang, silakan. Doakan doa terbaik sambil hadirkan wajahnya, hadirkan wajahnya, hadirkan wajahnya. Terus doakan. Jika sudah, sekarang berganti hadirkan wajah ayah kita. Ayah yang telah berjuang siang dan malam, pagi dan petang. Bahkan ia rela mencari hutangan kiri dan ke kanan agar kita bisa berhasil sebagaimana hari ini. Mungkin hari ini ia terkulai lemah karena usianya yang sudah lanjut. Atau mungkin ada juga yang telah wafat. Tapi pernah satu waktu ia minta, nak, datanglah mampir ke rumah, ayah rindu. Tapi kemudian kita jawab, gak bisa ayah, terlalu sibuk saya. Padahal ia bilang gak pernah sibuk untuk membesarin kita. Ia rela gak makan, asal anaknya bisa makan. Silakan hadirkan wajah ayah kita. Terima kasih ya Allah, Kau hadirkan seorang ayah yang menjadi role model di dalam hidup hamba. Maka berikan kebaikan baginya ya Allah.
Jadikan kebaikan baginya ya Allah. Baik yang masih hidup ataupun yang telah Engkau panggil ya Allah. Sekarang silakan doakan ayah. Ayah kita baik yang masih hidup ataupun yang telah Allah wafatkan. Amin ya Allah. Amin. Selanjutnya, sekarang silakan hadirkan wajah pasangan kita. Lihat lekat-lekat. Bagi yang sudah punya pasangan. Bagi yang belum memiliki pasangan, hadirkan wajah saudara-saudara kandung. Bagi yang sudah memiliki pasangan, ya Allah, terima kasih Kau hadirkan bidadari tanpa sayap di dalam hidup hamba selama ini. Mungkin dia terlalu letih, ya Allah. Tapi hamba terlalu sibuk menuntut hak daripada memberikan kewajiban terhadapnya, ya Allah. Bagi seorang istri, hadirkan wajah suami. Terima kasih, ya Allah. Engkau hadirkan imam terbaik, walaupun dengan segala kekurangannya, ya Allah. Dia telah membimbing hamba untuk sampai di detik malam hari ini, ya Allah. Maka silakan doakan, doakan, doakan. Doakan daripada pasangan Bapak Ibu dengan doa yang tulus. Dan bagi yang hari ini belum menikah, hadirkan wajah saudara. Wajah saudara yang mungkin selama ini bersama-sama, tapi mungkin kita nggak bisa memberikan yang terbaik. Atau belum memberikan yang terbaik. Doakan. Terima kasih ya Allah, Engkau hadirkan saudara-saudara terbaik di dalam hidup hamba. Maafin Abah kalau Abah belum bisa menjadi abang yang baik. Belum bisa menjadi kakak ataupun adik yang baik. Tapi terima kasih ya Allah. Terima kasih. Dan jika sudah terakhir, hadirkan wajah guru-guru yang selama ini telah menganugerahkan ilmunya kepada kita. Maka ungkapan terima kasih ya Allah. Engkau hadirkan guru-guru terbaik di dalam hidup kami ya Allah. Maka doakan mereka, sebutkan nama mereka. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati wa inni tubtu ilaika wa adkhilni bi rahmatika fi 'ibadikas shalihin. Jika sudah Bapak Ibu, sekarang boleh lepaskan tangannya. Dan silakan yang sebelah kiri saya, maka silakan Bapak Ibu angkat tangan, doakan saudara yang di depannya itu, dan saudara yang mengaminkan doa dari saudara yang memanjatkan. Silakan doakan, ya Allah, anugerahkan saudara hamba, sebut namanya siapa, sebutkan kebaikan-kebaikan doa yang ingin Bapak Ibu mintakan. Ya Allah, lapangkan rezeki saudara hamba, ya Allah. Ringankan segala beban masalahnya, ya Allah. Sehatkan dari sakitnya, ya Allah. Tumbuh berkahkan anak-anaknya. Doakan kebaikan. Dan yang didoakan menjawab, amin, 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 ya Allah. Amin, 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 amin ya Rabb. Amin ya Rahman. Amin ya Allah. Jika sudah, terima kasih. Sekarang yang mengaminkan ganti mendoakan. Dan yang mendoakan ganti mengaminkan. Silakan. Ya Allah, saudara hamba, lapangkan rezekinya ya Allah. Terima Ramadannya ya Allah. Mudahkan perjalanannya ke tanah suci ya Allah. Doakan. Alhamdulillah. Amin ya Allah. Amin ya Rahman. Amin ya Rahim. Aghisna ya Ghafurur Rahim. Amin ya Syakur. Amin ya Sabur. Amin ya Halim. Ya Qawiyyu ya Matin. Birahmatika nastaghits. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jika sudah,
Sekarang silahkan Anda genggam tangan sahabat Anda di depan. Boleh Anda peluk dan ucapkan terima kasih. Sambil ucapkan maafkan saya. Terima kasih untuk kebaikan doanya. Dan saya mencintai Anda karena Allah. Dan saya mengundang, jika sudah bersalaman, yang hari ini datang suami istri, boleh istri datang ke suami, atau suami datang ke istri. Silakan. Datang. Boleh, kalau gitu suaminya yang datang deh. Tapi masalah masuk ke tempat ibu-ibu. Ibu-ibunya boleh maju, ya. Mana suaminya? Ya, alhamdulillah. Yang enggak, boleh mau menyambangi temennya, boleh, nggak apa-apa. Menyambangi jamaah yang lain. Tapi saya minta yang di sini datang suami istri, silakan. Boleh. Istri datang ke suami, boleh. Boleh ya. Atau bapaknya jalan, Pak. Boleh, Pak. Bapak jalan, Pak. Ya. Yuk, Bapak jalan, cari istrinya. Ya. Nah, kalau sudah, tunggu aba-aba dari saya. Saya pengen ngajakin. Yang pertama gini. Yang pertama, ibu cium tangan suaminya. Sambil bilang, suamiku, maafin aku kalau belum bisa jadi istri yang terbaik buatmu. Tapi terima kasih untuk semuanya. Dan saya mencintai kamu karena Allah. Silahkan, suami habis itu boleh peluk istrinya, cium keningnya. Cium keningnya. Sambil bilang, istriku, maafin aku kalau belum bisa jadi suami yang terbaik untuk. Tapi saya berusaha melakukan yang terbaik untuk bisa memenuhi apa yang menjadi ingin. Terima kasih sudah menjadi bidadari tanpa sayap yang Allah hadirkan untuk menjadi pasangan dan insya Allah keturunan. Dan saya mencintaimu karena Allah. Silakan doakan. Silakan doakan. Ya, silakan. Insya Allah. Alhamdulillah. Jangan sampai besok kita mengucapkan takbir, tapi ternyata kita masih punya ganjelan sama istri, sama suami yang kita cintai karena Allah. Bapak Ibu, gimana rasanya? Gimana rasanya? Mudah-mudahan inilah yang kita sebut energi kesyukuran itu menyehatkan, energi kesyukuran itu menyembuhkan, energi kesyukuran itu menggerakkan. Dan kita di satu sisi bersyukur. Mudah-mudahan Ramadan yang Allah hadirkan pada kita tahun ini menjadi di antara Ramadan terbaik di dalam hidup kita. Maka Bapak Ibu, saya ingetin besok, boleh kita berbahagia, boleh kita bergembira. Tapi Nabi ngingetin, siapa saja yang qiyamul lail pada malam Id, karena Allah demi mengharapkan ridhonya, maka hatinya tidak akan mati pada hari di mana hati manusia menjadi mati. Dan sebagai penutup, sebelum kita witir, yuk kita minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikutin bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma la taj'alhu akhiral ahdi min siyamina iyyahu. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan puasa ini sebagai puasa yang terakhir dalam hidupku. Fa in ja'altahu faj'alni marhuman wala taj'alni mahruman. Seandainya Engkau menetapkan sebaliknya, maka jadikanlah puasaku ini
sebagai puasa yang dirahmati, bukan puasa yang sia-sia. Ya Allah, terimalah puasa hamba dengan sebaik-baik penerimaan, perkenan, kemaafan, kemurahan, pengampunan, dan keridhaan, sehingga Engkau memenangkan hamba dengan segala kebaikan, segala anugerah yang Kau curahkan di bulan Ramadan ini. Selamatkanlah hamba dari bencana yang mengancam ataupun dosa yang berkelanjutan. Demikian juga ya Allah, dengan rahmat-Mu, masukkanlah hamba ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, malam yang telah Engkau tetapkan lebih baik dari 1000 bulan. Semoga perpisahan hamba dengan bulan Ramadan ini bukanlah perpisahan untuk selamanya, dan bukan juga pertemuan terakhir hamba. Izinkan kami ya Allah dapat kembali bertemu dengan Ramadan mendatang dalam keadaan penuh harapan dan kesejahteraan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu. Semoga munajat bersama kita malam hari ini menjadi munajat cinta melepas Ramadan dengan penuh bahagia. Bahagia karena mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang sudah diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Dan semoga Allah izinkan masjid kita menjadi lebih makmur ke depannya. Dan insya Allah semakin banyak hamba-hamba Allah yang juga giat di dalam melakukan amal kebaikan dan ibadah. Dan semoga Allah izinkan kebersamaan kita di dunia ini hingga kelak sampai ke jannahnya. Dan titip Bapak Ibu, kalau nanti Bapak Ibu nyampe surga dan gak menemukan kami di situ, maka izin mintalah kepada Allah untuk memanggil kami agar kami bisa bareng-bareng dengan Bapak Ibu juga ke surga nanti. Saya bersama Syauqi mohon maaf kalau selama kebersamaan kita beberapa hari ini ada khilaf, kekurangan, dan kami, jika Bapak Ibu yang punya kesalahan, sudah tidak ada salah. Insya Allah mudah-mudahan Allah izinkan pertemuan kita tidak hanya sampai di sini, tapi juga insya Allah di waktu-waktu mendatang. Hadanallah wa iyyakum ajma'in, wal afwa minkum, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.